Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,18% ke angka 4.870. Di video ini saya menganalisa saham BRPT yang naik tinggi dan beberapa saham yang masih downtrend untuk melihat di mana support terdekat saat ini. Semoga analisa yang telah diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini masih terus turun 3% lebih ke harga 925. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Pegas bergerak sangat downtrend. Setelah sebelumnya gagal bertahan di atas daerah support di EMA 150. Bisa kita lihat setelah gagal bertahan di atas garis support ini, Pegas langsung turun menembus garis EMA 50 dan 150. Setelah itu penurunannya masih bergerak sangat downtrend. Memang ada beberapa kali Pegas sempat rebound, tapi ingat, candle putih ini hanya rebound sementara. Karena saham-saham downtrend pun pasti ada fase naik sementaranya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sangat downtrend. Untuk support saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 900. Dan jika kita lihat pada bulan Maret Pegas sempat turun menuju daerah support di harga 600. Dan untuk support di bawah harga 900 ada di harga 800. Tapi secara tren saat ini Pegas masih bergerak sangat downtrend. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi asing selama 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Pegas minggu ini masih berpeluang untuk turun menuju daerah support di harga 900. Saat menuju daerah support ini memang ada peluang untuk rebound sementara. Tapi bukan berarti setelah rebound ini Pegas berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Apabila teman-teman ingin tahu bahwa support saat ini merupakan support yang bisa membuat Pegas reversal trend atau enggak, kita harus tunggu ada tanda-tanda reversal trend pada candlenya. Atau untuk lebih amannya, tunggu Pegas saat turun menuju daerah support, setelah itu bergerak sideways, itu harapannya akan lebih besar untuk peluang bergerak naik dalam waktu dekat. Tapi apabila baru terbentuk satu candle putih, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena setelah penurunan 3 hari ini, minggu ini ada peluang Pegas untuk rebound sementara. Tapi secara tren Pegas masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk saat ini saya masih belum menyarankan untuk entry membeli saham Pegas. Apabila mau aman, sebaiknya tunggu di harga 800 atau tunggu apabila terus turun, tunggu di sekitar harga 600. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 720. Bisa kita lihat di grafik secara tren jangka menengah saat ini MNCN masih bergerak downtrend. Tapi untuk jangka pendek dalam 1 minggu ini bisa kita lihat MNCN mulai bergerak sideways. Dan hari ini MNCN sempat naik menuju harga 760. Tapi menjelang penutupan ditutup di harga 720. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak sideways. Dan apabila kita lihat saat ini harga MNCN telah berada di bawah harga dari bulan Maret kemarin. Di bulan Maret MNCN masih bertahan di atas harga 800. Di atas harga 780. Jadi harga 780 merupakan support untuk MNCN sebelumnya. Jadi setiap kali menyentuh harga 780 berhasil rebound, tetapi saat ini telah turun di bawah support kuat ini. Padahal IHSG saat ini tidak turun sedalam pada bulan Maret, tetapi MNCN sudah berada di bawah harga bulan Maret. Untuk bandarmologi coba kita lihat dulu.
Dari data broker summary ini, jika kita lihat hari ini Bandar malah melakukan sedikit distribusi. Jadi walaupun naik 1% lebih, Bandar masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang ada, kenaikan MNC ini menurut saya hanya sementara. Tapi menariknya saat ini MNC sudah mulai bergerak sideways. Jadi seperti contoh penjelasan saya di Pegas tadi, pada saat bergerak downtrend kita tunggu sampai bergerak sideways sementara. Pada saat bergerak sideways ada harapan untuk naik, tetapi bukan berarti sideways pasti naik. Bisa saja masih terus melanjutkan penurunan, tetapi apabila sudah bergerak sideways ada peluang garis downtrendnya patah. Tapi untuk entry, apabila teman-teman tanya, saran saya paling aman adalah tunggu di atas harga 750. Jadi apabila MNCN sudah berhasil naik di atas harga 750, teman-teman bisa entry, tetapi hanya trading jangka pendek. Karena selama masih berada di bawah garis EMA 50, secara trend MNCN masih bergerak downtrend. Tapi apabila sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, maka MNCN sudah terkonfirmasi garis downtrendnya telah patah dan kedepannya ada peluang untuk bergerak sideways cenderung uptrend. Berikutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 2.560. Bisa kita lihat di grafik, Telkom saat ini juga bergerak sangat downtrend. Dan pada minggu lalu saya telah menganalisa saham ini dan saya menyarankan untuk jangan entry dulu pada saham Telkom. Karena pada saat itu Telkom hari Jumat kemarin terlihat didistribusikan oleh asing dengan jumlah yang sangat besar. Dan Bandar juga terlihat masih melakukan distribusi. Dan dalam satu minggu ini jika kita lihat masih terjadi penurunan. Jadi dalam 5 hari terakhir candlenya masih hitam. Dan jika kita lihat saat ini Telkom berada dekat dengan support di harga 2.500 yang sempat dicapai pada bulan Maret kemarin. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini Bandar masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat distribusi hari ini juga lumayan besar. Dan bisa kita lihat distribusi hari ini hampir sama besar dengan distribusi pada tanggal 25 kemarin. Ini yang membuat membuat Telkom masih akan kesulitan untuk naik. Karena asing masih terus-terusan melakukan distribusi dalam jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, Telkom masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 2.500. Dan ada peluang untuk rebound sementara dari daerah support ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa amati saham ini. Karena setelah penurunan 5 hari sebelumnya pasti ada peluang untuk terbentuk 1 atau 2 candle putih. Apalagi saat ini sudah dekat dengan daerah support di harga 2.500. Tapi ini sebaiknya hanya trading jangka pendek atau one day trading. Jadi apabila teman-teman tunggu di harga 2.500 dan teman-teman lihat saat menyentuh atau mendekati harga ini Telkom mulai naik, teman-teman bisa entry. Dan sebagai take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 2.650. Jadi saat ini walaupun rebound, kelihatannya hanya akan rebound sementara. Karena sampai saat ini belum ada sentimen positif pada saham Telkom. Dan juga belum terlihat adanya tanda-tanda reversal trend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. Kita tahu hari ini BRPT naik tinggi 15% lebih ke harga 790. Dan secara tren bisa kita lihat walaupun hari ini naik tinggi, BRPT masih bergerak downtrend. Dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 870. Sedangkan untuk garis EMA 150 berada di harga 1000. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan 15% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini Bandar masih melakukan akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak sebesar dari kenaikan harga 15% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi. Dan teman-teman harusnya tahu kenaikan tinggi ini karena ada berita BRPT akan melakukan buyback. Dan teman-teman bisa lihat di sini
hari Selasa kemarin berita ini sudah keluar. Dan setahu saya hari Senin kemarin juga ada berita bahwa BRPT akan melakukan buyback. Tapi baru hari ini naik tinggi. Langsung disangkut warga kenaikan tinggi ini karena ada rencana buyback. Tapi bisa kita lihat rencana buyback ini dari tanggal 29 September sampai 29 Desember. Jadi 1 triliun ini bukan berarti langsung di buyback dalam waktu dekat. Jadi masih ada waktu 3 bulan. Sedangkan jumlah dibeli tidak lebih dari 2% dari jumlah modal. Jadi bisa saja kenaikan hari ini hanya euforia sesaat. Karena jangka waktu buyback masih lama. Dan logika orang mau buyback, nggak mungkin buyback di harga atas. Pasti mau buyback di harga lebih murah. Dan dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT masih berpeluang untuk naik menuju garis EMA 50 minggu ini. Dan masih ada peluang untuk selama 1 minggu ke depan untuk naik menuju garis EMA 150. Jadi masih ada peluang untuk naik ke harga 1000. Tapi selama masih gagal break dari garis EMA 150 ini, BRPT masih belum bisa kita bilang bergerak uptrend. Jadi masih ada peluang saat menyentuh daerah garis EMA 150 mulai turun kembali dan melanjutkan downtrendnya. Jadi untuk saat ini, apabila teman-teman ingin trading dan hari itu sudah berhasil mendapat di sekitar harga supportnya di 700-an atau di harga 700, masih bisa di hold selama masih berada di harga 700. Apalagi jika kita lihat sebelumnya BRPT juga sempat turun menyentuh harga 450. Setelah itu volumenya juga lumayan tinggi, bisa kita lihat di daerah sini. Pada saat kenaikan ini lumayan tinggi, terus mulai naik dan berhasil break dari garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli harga 700, pas berusaha break dari garis EMA 150 masih gagal tetapi masih bertahan di atas garis EMA 50, sebenarnya masih bisa di hold. Tapi apabila support ini ternyata terlewati, sebaiknya take profit dulu. Dan apabila support resisten di EMA 150 terkonfirmasi break, baru akan terkonfirmasi BRPT akan mulai uptrend kembali. Jadi ingat, saat ini walaupun naik 15%, BRPT masih bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.